Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Susomotimah SPD MPD, dosen jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah wajib yang saya ampu di jurusan Pendidikan Sejarah, yaitu mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan dilaksanakan di semester ganjil, tepatnya untuk semester 5. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini ialah mahasiswa akan mampu memahami konsep dasar strategi pembelajaran sejarah di sekolah dengan baik. Kedua, mahasiswa akan mampu memahami pendekatan, teori, model, metode baik manual ataupun digital, media, dan evaluasi pembelajaran untuk mendukung pembelajaran sejarah di sekolah. Ketiga, mahasiswa akan mampu untuk menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keempat, mahasiswa akan mampu melakukan simulasi pengajaran sejarah di depan kelas secara individu. Metode yang digunakan pada mata kuliah ini ialah ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, demonstrasi, dan kesemuanya dilakukan dalam bentuk delivery, interaksi, dan asesmen. Delivery yang dimaksud bukan hanya delivery of knowledge, tapi juga delivery of value atau penyampaian nilai-nilai moral bangsa. Interaksi yang dimaksud ialah adanya proses komunikasi, timbal balik, dan tanya jawab dalam proses pembelajaran dengan dosen ataupun dengan sesama mahasiswa. Asesmen atau evaluasi dilakukan dalam proses perkuliahan, biasanya dilakukan pada akhir. Biasanya saya menggunakan metode evaluasi digital seperti Kahoot dan juga Wordwall. Indikator asesmen keseluruhan perkuliahan terdiri dari kehadiran 10%, tugas individu atau kelompok 20%, ujian tengah semester 30%, serta ujian akhir semester 40%. Bentuk tugas pada mata kuliah ini ialah proyek observasi ke sekolah, makalah yang harus dipresentasikan, serta studi kasus. Mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah merupakan mata kuliah yang membahas konsep, prinsip, dan penerapan berbagai pendekatan, model, metode, dan teknik dalam pembelajaran sejarah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan calon pendidik pemula dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran sejarah yang efektif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di abad 21. Berikut ini adalah tayangan proses pembelajaran mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah dengan materi pertemuan 9, Hakikat dan Kedudukan Metode Pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik sehingga bisa berkumpul kembali ya di kelas ini di mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah. Oke, sebelum kita mulai, adakah yang ingin menjadi volunteer untuk membacakan doa? Saya Bu. Oke, silahkan, Arni. Baik teman-teman, doanya saya pimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Amin. Oke, terima kasih Arni sudah menyampaikan doanya gitu ya. Sebelum kita mulai saya juga akan mengecek kehadiran ya. Ya. Hendrik Talib, Febrianti Wantu, Meiranti Rashid, Milanda Dukalang, Fitrianti, Sabri Abjul, Arni, Hadir. Nur Haziza, Amna, Alia, Zain, Rispal, Muhammad Ahyar, Awit Panti, Muhammad Febrianto Nalole, Abdurrahman Paudi. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Saya ingin Anda perhatikan gambar berikut. Sebelumnya kita akan coba untuk kaji ya, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yang saya turutkan dari sub CPMK ya.
bahwa di sini pertama Anda harus bisa menganalisis berbagai macam jenis metode pembelajaran dan penggunaannya dalam proses pembelajaran. Kemudian ada 3 tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran setelah ini ya. Yang pertama adalah Anda harus mampu menelaah hakikat kedudukan metode pembelajaran sejarah secara tepat. Yang kedua, mampu mendiskusikan jenis-jenis metode yang dapat digunakan pada pembelajaran sejarah karena tidak semua metode itu bisa cocok untuk digunakan dalam satu materi pembelajaran sejarah ya. Yang ketiga, mengevaluasi penggunaannya. Apa sih kekurangannya, apa kelebihannya ketika dia diterapkan atau diintegrasikan dalam proses pembelajaran sejarah gitu ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini ya. Oke. Coba diperhatikan gambar berikut. Ya. Ini gambar pertama yang harus Anda perhatikan. Detailnya. Ada siapa aja, apa yang mereka lakukan, ya. Coba diperhatikan. Kemudian gambar yang kedua. Tolong diperhatikan detailnya. Sudah? Sudah lihat perbedaannya? Sudah. Oke, kalau sudah lihat saya ingin ada beberapa orang yang mungkin mengungkapkan pendapatnya mengenai apa sih bedanya dua gambar tersebut. Siapa? Saya, Bu. Oke, silahkan Arni. Setelah saya melihat kedua gambar tersebut, yang di gambar pertama itu teacher center yang dimana siswanya asik sendiri. Dan yang kedua itu student center yang dimana siswanya aktif melakukan kegiatan. Oke, yang pertama ini teacher center ya, karena teachernya di depan ya, gurunya di depan. Oke, yang kedua ini menurut Arni adalah student center karena siswanya yang beraktivitas dalam kelas. Ada yang ingin menambahkan? Oke, silahkan Amna. Gambar yang pertama yaitu guru mengajar hanya duduk saja dan para siswa itu melakukan kegiatan masing-masing, tidak berinteraksi sesama siswa dan tidak berinteraksi sesama guru. Oke. Yang pertama tidak berinteraksi dengan guru ya masing-masing. Yang kedua ini mereka sedang melakukan kegiatan ya gitu ya. Terima kasih ya untuk kedua teman kita. Berikan aplaus. Oke. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya apa? Pengelolaan kelas. Dua gambar ini berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengelolaan kelas. Ini berkaitan dengan pengelolaan kelas. Bagaimana? Yang dipertanyakan adalah gurunya. Bagaimana bisa gurunya diam aja di depan? Yang ini juga sama ya. Jadi ini berkaitan dengan pengelolaan kelas yang sangat baik gitu. Jadi gurunya memberikan aktivitas kepada siswa, kebebasan mereka untuk berkelompok dan melakukan kegiatan ya. Oke, sebelum kita mulai kepada materi yang akan kita bahas hari ini, saya minta kalian duduk berkelompok. Dimulai dari sekarang. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Oke ya. Kita akan mulai ya. Kita akan membahas mengenai pengertian dulu nih. Kita kan hari ini bahas metode ya. Apa itu metode? Jenis-jenisnya seperti apa yang harus kita integrasikan dalam pembelajaran, metode seperti apa gitu ya. Kita bahas dari pengertian dulu. Yang pertama Nana Sujana, yang kedua Joyce Weil ya. Nah, Nana Sujana mengatakan bahwa metode adalah cara ya yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Joyce and Weil, teaching methods are a broad set of teaching strategies or technique used to help student learn gitu ya. Metode pembelajaran adalah serangkaian strategi atau teknik ya mengajar yang digunakan untuk membantu siswa belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Nana Sujana dan Joyce Weil, metode itu adalah cara yang bisa membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan membantu guru untuk menyampaikan materi ya. Lalu kemudian ada fungsi ya. Jadi metode itu ada fungsinya kan? Ya, yang pertama menurut Nana Sujana fungsinya adalah sebagai alat. Kalau menurut Joyce Weil, metode itu berfungsi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif ya. Karena kalau misalnya hanya berbicara terus gurunya, siswanya hanya mendengarkan, itu lingkungan tidak akan kondusif. Mereka akan mengantuk ya, lapar dan lain sebagainya gitu ya.
Oke, prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar ya. Yang pertama, prinsip belajar mengajar itu harus berpusat pada siswa. Belajar dengan melakukan, mengembangkan kemampuan sosial ya, cara berbicara dan lain sebagainya. Mengembangkan keingintahuan dan imajinasi ya, curiosity. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah ya. Ketika Anda diberikan isu, Anda harus bisa memecahkan, mencari solusinya. Perpaduan kompetensi kerjasama dan solidaritas. Apakah Anda solid nih satu kelas? Ya. Belajar sepanjang hayat. Nah ini yang paling penting ya. Kita ini dimanapun itu adalah proses belajar. Ya. Jadi sampai kapanpun kita harus menganut yang namanya belajar sepanjang hayat. Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi. Dan mengembangkan kreativitas. Oke, itu. Jenis-jenis metode ini juga ada berbagai perspektif ya, yang saya ambil hanya dua. Yang pertama dari Nana Sujana, metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan demonstrasi. Ini adalah macam-macam atau jenis-jenis metode pembelajaran menurut Nana Sujana. Nah, yang kedua ini yang tambahannya menurut Nana Sujana ada metode latihan atau drill dan juga metode karya wisata. Ya. Oke. Yang kedua menurut Syaiful Bahri Jamarah ya, yang pertama ada metode expository, sama saja dengan metode ceramah ya. Lalu kemudian metode heuristik, sama saja dengan metode discovery ya. Lalu kemudian resitasi dan juga metode eksperimen. Jadi setiap ahli itu punya perspektif masing-masing terhadap jenisnya apa saja nih metode ya. Jadi pasti antara satu orang dengan orang lain berbeda ya, gitu pendapatnya. Oke, ada yang ingin bertanya? Silahkan Aman. Saya mau bertanya mengenai salah satu prinsip kegiatan belajar mengajar yang sudah dijelaskan tadi. Itu pada bagian pengembangan kemampuan sosial. Oke. Jadi pertanyaan saya itu, apakah cara berteman itu juga termasuk ke dalam kemampuan sosial? Oke, berteman, apakah itu masuk pada kemampuan sosial? Tentu saja ya kan. Kemampuan sosial itu cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi bisa dengan siapa saja. Dengan tukang bakso bisa berkomunikasi. Kalau Anda tidak berani untuk memesan bakso karena malu, ya berarti Anda skill komunikasinya kurang. Kalau Anda tidak bisa bertanya kepada teman, kamar mandi di mana ya? Anda bisa ngompol di kelas. Ya berarti tandanya Anda cara berkomunikasi Anda kurang. Jadi memang cara berkomunikasi itu masuk ke dalam yang namanya social skill ya. Itu yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran, begitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, tidak ada? Kalau begitu, coba perhatikan video berikut. Scaffolding is a term you hear all the time in education, and yet sometimes it feels like we know more about what it looks like in a construction project than in the classroom. Like on a building, scaffolding is a temporary support structure. It supports students Silahkan diperhatikan. the material and build more complex skills than they would without help. You gradually take it away as they move toward independence. Here are 5 ways to build scaffolding into your practice to help your students reach new heights. Breaking a task down into manageable steps is an important part of scaffolding, but without a clear picture of their goal, students may struggle to achieve it. Share a model of an essay, a project, or a product so the steps of the process make more sense. When you show students the end game, they'll be able to better visualize what they are working toward. When students know exactly what you expect of them, they'll be more likely to successfully complete a task. Graphic organizers, charts, and to-do lists can help spell out the steps of an assignment and support the development of a student's executive functioning skills. Be sure to state your expectations for each chunk of the work clearly. It may help prevent a student from getting confused or overwhelmed, and then giving up or falling behind. Demonstrating critical thinking skills helps students develop them. Verbalize the inner workings of your own brain with a think aloud, so students hear your thought process as you read complex text, work on a task, or solve a problem. Share your struggles, triumphs, or even your mistakes, and let them know that it's all part of the learning journey.
Discussing challenging concepts or topics can be a great way for students to reflect on their learning and build on each other's understanding of the material. To encourage academic talk, provide students with sentence starters. It will help them get used to speaking with each other in a more formal way and help them stay on topic. If students don't understand enough of the material they're working with, they may quickly lose interest and feel defeated. Identify key words that will act like life books during your lesson and have students work together to define them before them. Resist pulling up dictionary. Ask them to use pictures or context clues and discuss in small groups. Only resort to making words up at the end to compare the definition they have worked out themselves. By providing instruction for each student to work from, you'll be meeting them where they are and setting up the launchpad they need to tackle new learning. Oke. Ada yang ingin menanggapi video tadi? Oke, silahkan Nurul. Silahkan berdiri. Baik, terima kasih. Dari video tersebut itu menggambarkan proses pembelajaran kooperatif, di mana siswa belajar secara berkelompok dan mereka bekerja sama. Nah, di dalam video tersebut terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada di kelompok bagian tengah, kemudian yang kedua ada di kelompok sisi dan kanan, di sisi kiri dan kanan. Kemudian kelompok bagian tengah itu bertugas untuk menjelaskan mengenai materi, kemudian kelompok kiri dan kanan bertugas untuk menanggapi, kemudian memberi penjelasan dan menanggapi tentang data atau fakta dari materi. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Oke, betul ya apa yang dikatakan oleh Nurul tadi, bahwa memang tadi adalah beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru menggunakan beberapa metode di dalam kelas ya. Salah satunya ada fishbowl discussion gitu ya. Tadi ada yang duduk di tengah, ada yang duduk di samping. Yang fishbowl ini yang di tengah mereka yang menjelaskan, yang di samping mereka memberikan eye contact ya, lalu kemudian mereka mengkoreksi data, lalu kemudian mengkonfirmasi data, bertanya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, Ahyar silahkan. Berdiri Ahyar. Jadi setelah saya amati video tersebut tadi Bu, mereka itu yang ada dalam buku itu memahami tugasnya masing-masing. Jadi jika kita dapat lihat bahwasanya diskusi yang mereka jalankan itu berjalan dengan baik dan lancar. Oke, betul. Jadi berikan aplaus untuk Ahyar ya. Oke. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Ahyar. Pembagian tugas yang jelas itu akan membuat siswa lebih cepat untuk bekerja dan berkegiatan di dalam kelas, melakukan aktivitas yang diperintahkan oleh guru gitu ya. Jadi pembagian tugas ketika Anda nanti menjadi guru itu ketika memberikan satu instruksi bagi kelompok, kemudian diskusi itu harus jelas. Siapa yang menjadi naratornya, siapa yang menjadi penyampaian informasinya ya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti mereka bisa beraktivitas dengan efisien waktunya. Begitu ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Ahyar. Oke, sekarang saya ingin membagi, sudah terbagi ya kelompoknya, saya ingin memberikan satu kegiatan kepada Anda ya, karena pembagian kelompoknya sudah gitu ya di awal. Silahkan bagi kelompok menjadi 3, semuanya sudah duduk per kelompok. Oke, yang kedua tentukan satu describe. Describe ini adalah orang yang menulis pendapat teman ya. Ketika ada temannya, oh menurut saya jawabannya seperti ini. Silahkan ditulis oleh describer gitu ya. Lalu kemudian apa yang temannya pikirkan, apa yang temannya tanyakan itu silahkan tulis oleh describer ya. Silahkan tentukan oleh kelompok Anda. Yang kedua ada the speaker. The speaker adalah orang yang akan menyampaikan materi gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga ya, the speaker tadi, keempat the inquirer, dan kelima the manager. The inquirer ini orang yang nanti akan bertanya kepada dosennya, kepada saya, apa yang mungkin data yang disampaikan sudah valid atau tidak gitu ya. Yang terakhir ada the manager, orang yang memanage kelompoknya apakah sudah bekerja sesuai dengan tupoksi atau belum ya. Silahkan. Describer, apakah ada yang ingin bertanya?
Describer? Describer, ada yang ingin bertanya? Siapa di sini describernya? Amna. Oke, Amna, sudah ada data yang ingin ditanyakan pada saya? Oke, describer di kelompok ini siapa? Describer di kelompok ini? Oke, ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin divalidasi datanya? Oke, saya kira sumbernya sudah valid ya. Ini bisa digunakan untuk menjelaskan pendapat Anda. Oke, ada lagi? Oke. Ini datanya, saya kira ini sumbernya kurang valid. Jangan mencari data dari website ya. Tolong cari dari artikel atau misalnya ada PDF, buku PDF ya, silahkan. Oke. Ada yang sudah? Oke. Sekarang ini tugasnya ya. Silahkan Anda cari ya metode atau model yang bisa digunakan dalam materi yang sudah kalian pilih ya. Lalu kemudian Anda juga harus mendeskripsikan peran guru dari metode yang Anda gunakan dan juga materi yang kalian pilih itu seperti apa. Ya. Oke. Oke, sudah? Luar biasa. Siapa the speaker di kelompok 2? Silahkan, Grevi. Oh, kelompok 3 ya? Silahkan, Grevi, kelompok 3. Terima kasih. Perkenalkan, saya Greviana Nurwain, saya dari kelompok 3. Jadi materi yang kami ambil yaitu perlawanan Diponegoro terhadap penjajahan Belanda pada pemerintahan kolonial. Metode yang kami gunakan sosial drama. Kenapa? Alasan kami menggunakan metode ini untuk menyelesaikan masalah sosial melalui program drama di mana peserta didik memainkan peran dalam situasi sosial tertentu. Peran guru sebagai fasilitator yang membagi kelompok dan meminta siswa untuk membuat naskah. Oke, terima kasih Grevi. Luar biasa tadi, mungkin bisa kasih plus dulu untuk Grevi. Oke, kelompok berapa selanjutnya? Kelompok 1? Oke, silahkan kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1. Metode yang kami gunakan yaitu metode diskusi dengan materi Hindu-Buddha lebih ke kerajaan Majapahit. Fungsi guru di sini sebagai memberikan isu yang didiskusikan yaitu toleransi. Siswa diminta untuk mencari apa saja yang menjadi toleransi dalam kerajaan Majapahit. Oke, berikan aplaus untuk Hendrik dari kelompok 1. Kelompok 2 ya, kelompok 2 silahkan. Siapa yang jadi speaker? Oke, Nur Hazizah silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyampaikan metode serta materi dan peran guru serta peran siswa dalam pembelajaran. Kelompok ini mengambil metode dan metode dengan materi prasejarah. Nah, di mana peran guru ini sebagai fasilitator, yaitu menyiapkan angka, terus nomor serta papan. Nah, di sisi lain peran siswa ini
diminta untuk menjawab tentang ciri-ciri dan cocok tanam pada mata pelajaran tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Luar biasa, saya kira apa yang sudah diungkapkan oleh the speaker dari masing-masing kelompok sudah sangat bagus. Semuanya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengajaran dan juga jenis-jenis metode dan lain sebagainya ya. Oke, quiz time. Silahkan diakses link yang sudah saya berikan kepada Anda. Waktunya hanya 2 menit ya. Jadi kuis tersebut hanya bisa diakses ketika Anda mengklik link hanya 2 menit. Jadi Anda harus mengisi dengan cepat. Silahkan. Sudah? Sudah bisa diakses? Susah soalnya? Sudah bisa diakses? Oke, jawabannya? Benar? Benar jawabannya? Oke. Sudah ya? Semuanya sudah? Karena saya lihat di papan board itu sudah semua ya. Oke. Sudah diisi semua kuisnya? Kuis yang tadi Anda kerjakan itu akan menjadi nilainya akan saya tambahkan sebagai nilai kuis ya. Itu akan sebagai upaya untuk mengecek pemahaman Anda pada hari ini gitu ya. Nanti nilainya akan saya tempel di jurusan ya. Oke. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kira-kira siapa nih yang mau menyimpulkan? Siapa? Aman. Silahkan berdiri, Aman. Silahkan berdiri. Kira-kira apa sih kesimpulan kita, pembelajaran kita hari ini? Ya baik, terima kasih banyak Bu. Bagi saya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, di mana metode itu tidak harus sulit atau tidak harus penelitian, tetapi metode yang sederhana saja itu bisa mencapai target orang guru untuk bagaimana menjelaskan ilmu materi kepada siswa. Oke, terima kasih Aman. Ada yang ingin menambahkan, ada kesimpulan lain mungkin? Siapa? Hendrik, silakan. Dari kelompok 1 semua ya. Silakan berdiri Hendrik. Tambahan bukan hanya peserta didik yang membantu dengan adanya metode, tapi juga guru. Metode juga membantu guru dalam menyampaikan materi agar lebih benar. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silahkan. Terakhir, Raziza. Jadi, saya dapat menunjukkan bahwa metode merupakan cara yang dapat digunakan guru untuk menyampaikan materi. Tidak hanya itu, metode harus sesuai dengan prinsip pembelajaran serta materi yang akan diajarkan oleh guru. Betul sekali ya. Jadi pada intinya adalah metode adalah cara ya yang harus disampaikan oleh guru untuk membantu mereka untuk menyampaikan materi kepada siswanya ya. Oke, ada tugas individu ya. Nanti saya kirimkan juga di LMS. Silahkan diakses LMS-nya ya. Lalu kemudian saya ingin memberikan satu yang menarik di sini adalah Stephen Hawking mengatakan bahwa word gives you meaning, purpose, and life are empty without word ya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa. Siapa yang ingin menutup dengan doa di sini yang mau bervolunteer? Silahkan Sabri. Mari pertemuan kita berhari ini sudah selesai. Alhamdulillah kepada dengan doa. Berdoa juga dan masing-masing. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Luar biasa hari ini pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya di pertemuan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.